sobat yang luar biasa, selamat datang lagi di channel kita yang selalu bawa pembahasan mendalam tentang peristiwa penting dalam sejarah dunia. Kali ini kita bakal bahas pertempuran yang benar-benar legendaris dan juga sangat menyakitkan. Pertempuran Iwo Jima tahun 1945 di zona Pasifik Perang Dunia II. Bayangin aja sobat, cuman di pulau kecil seluas 21 km persegi aja, ribuan prajurit dari AS dan Jepang bertempur dengan sangat sengit selama berminggu-minggu. Ada momen ikonik yang jadi simbol tekad manusia dalam perang, tapi juga ada biaya manusia yang sangat besar yang tidak bisa kita lupakan. Yuk kita mulai ya, dengan penuh rasa hormat terhadap semua prajurit yang terlibat dan korban yang gugur. Oke sobat, sebelum kita masuk ke keganasan pertempuran itu sendiri, kita perlu ngerti dulu kenapa pulau kecil yang bahkan tidak ada penduduk tetap ini jadi target super penting buat Amerika Serikat. Pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua di zona Pasifik sudah memasuki tahap akhir. AS mulai mendekati pulau-pulau Jepang sendiri, dan mereka butuh pangkalan udara yang dekat untuk mendukung serangan terhadap daratan Jepang. Iwo Jima terletak tepat di jalur antara pangkalan udara AS di Mariana dan daratan Jepang. Posisinya yang strategis bikin pulau ini jadi sangat krusial. Kalau AS bisa menguasainya, mereka bisa menggunakan pulau ini sebagai pangkalan untuk pesawat pembom B-29 yang sedang menyerang Jepang, serta sebagai tempat pendaratan darurat bagi pesawat yang terluka atau kehabisan bahan bakar. Untuk Jepang, pulau ini juga sangat penting, karena itu adalah bagian dari wilayah kepulauan Jepang sendiri. Mereka melihatnya sebagai pintu gerbang pertahanan terhadap invasi AS ke daratan Jepang. Oleh karena itu, mereka mempersiapkan diri dengan sangat matang, bukan hanya membangun benteng di permukaan, tapi juga membuat jaringan terowongan dan bunker yang super luas di dalam tanah dan di bawah permukaan pulau yang vulkanik itu. Pasukan Jepang yang dikirim ke sana sekitar 21.000 orang, dipimpin oleh Jenderal Tadamichi Kuribayashi. Dia punya strategi yang jelas, bukan bertempur di pantai untuk menghalangi invasi dari awal, tapi menarik pasukan AS masuk ke dalam pulau dan bertempur dengan cara gerila yang sangat brutal, hingga orang terakhir. Ini jadi salah satu alasan kenapa pertempurannya jadi sangat sengit. Untuk mempersiapkan invasi, Amerika Serikat melakukan pengeboman angkatan laut dan udara yang super intens selama berhari-hari sebelum tanggal invasi. Mereka menjatuhkan ribuan ton bom ke pulau kecil itu, dan kapal perang mereka juga menembaki benteng Jepang dari laut. Tujuan mereka adalah menghancurkan benteng musuh dan melemahkan pertahanan sebelum pasukan darat mendarat. Namun, yang tidak disangka-sangka oleh AS adalah bahwa pertahanan Jepang sudah dirancang untuk menahan serangan semacam itu. Banyak benteng dan bunker mereka terletak di dalam tanah atau dibangun dengan batu vulkanik yang sangat kuat. Jadi bom dan peluru tidak terlalu berpengaruh. Jaringan terowongan yang mereka buat juga sangat kompleks, ada lorong yang menghubungkan berbagai posisi pertahanan, gudang senjata, tempat tinggal, bahkan rumah sakit bawah tanah. Pasukan Jepang juga sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk bertempur dalam jangka panjang. Mereka menyimpan makanan, air, dan amunisi yang cukup, serta melatih prajuritnya untuk bertempur dengan cara yang sangat gigih. Jenderal Kuribayashi bahkan menyuruh pasukannya untuk tidak menyerah sama sekali. Mereka diajarkan untuk bertempur hingga mati, dan tidak ada rencana untuk mundur atau menyerah. Sementara itu, sekitar 70.000 marinir AS siap untuk melakukan invasi. Mereka sudah dilatih dengan baik, tapi tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran yang akan mereka hadapi akan sebrutal itu. Banyak dari mereka masih muda, bahkan baru berusia belasan tahun, dan ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi pertempuran yang begitu sengit. Pada tanggal 19 Februari tahun 1945, invasi resmi dimulai. Ribuan marinir AS naik kapal pendarat dan menuju pantai Iwo Jima. Awalnya mereka berpikir bahwa pengeboman sebelumnya sudah menghancurkan sebagian besar pertahanan Jepang.
Tapi ketika mereka mulai mendarat di pantai, mereka disambut dengan tembakan yang sangat padat dari senapan mesin, meriam, dan granat Jepang yang bersembunyi di balik benteng dan dalam terowongan. Permukaan pulau yang terdiri dari pasir vulkanik juga menjadi masalah besar. Pasirnya yang longgar membuatnya sulit bagi marinir untuk bergerak cepat atau membangun posisi pertahanan. Banyak kendaraan berat seperti tank juga kesulitan bergerak di atas pasir itu, sehingga sulit memberikan dukungan api bagi pasukan darat. Kemajuan yang diraih oleh AS sangat lambat, setiap meter yang mereka tempuh harus diperjuangkan dengan sangat keras. Pasukan Jepang tidak hanya menyerang dari jarak jauh, tapi juga sering keluar dari terowongan untuk melakukan serangan jarak dekat atau menyerang dari belakang. Ini membuat situasi menjadi sangat tidak pasti dan membuat para marinir selalu harus waspada. Hanya dalam beberapa hari pertama saja, korban dari pihak AS sudah sangat banyak. Banyak prajurit terluka atau tewas sebelum mereka bisa mencapai area yang lebih aman di dalam pulau. Namun, mereka tetap terus maju dengan tekad yang bulat, karena mereka tahu betapa pentingnya pulau ini bagi kemenangan akhir di Perang Dunia II. Ini adalah momen yang paling dikenal dari pertempuran Iwo Jima ya sobat. Pengibaran bendera Amerika Serikat di atas Gunung Suribachi, gunung vulkanik yang menjadi titik tinggi di pulau itu. Pada tanggal 23 Februari tahun 1945, sekitar 5 hari setelah invasi dimulai, sebuah tim marinir berhasil mencapai puncak Gunung Suribachi dan mengibarkan bendera AS di sana. Foto yang diambil oleh fotografer Joe Rosenthal saat pengibaran bendera itu menjadi salah satu foto paling ikonik dalam sejarah perang. Foto ini langsung menyebar ke seluruh dunia dan menjadi simbol tekad, persatuan, dan keberanian para prajurit AS dalam perang. Banyak orang mengira bahwa dengan pengibaran bendera itu, pertempuran sudah berakhir, tapi kenyataannya sangat berbeda. Meskipun Gunung Suribachi sudah dikuasai, sebagian besar pulau masih berada di bawah kendali Jepang, dan pertempuran masih akan berlanjut selama berminggu-minggu lagi. Bahkan setelah bendera dikibarkan, banyak prajurit yang masih harus bertempur dan berkorban untuk menguasai setiap sudut kecil dari pulau itu. Namun, momen pengibaran bendera itu tetap menjadi hal yang sangat penting bagi semangat para prajurit AS dan rakyat Amerika Serikat di rumah. Ini menjadi bukti bahwa mereka bisa mengalahkan pertahanan Jepang yang sangat kuat dan memberikan harapan bahwa kemenangan akhir sudah tidak terlalu jauh lagi. Setelah pengibaran bendera di Gunung Suribachi, pertempuran di Iwo Jima tetap berlanjut dengan sangat brutal selama lebih dari sebulan lagi. Pasukan Jepang terus bertempur dengan cara yang sangat gigih dari dalam jaringan terowongan dan bunker mereka. Mereka sering melakukan serangan di malam hari atau ketika pasukan AS merasa sudah menguasai suatu area. Salah satu taktik yang sering digunakan oleh Jepang adalah menyerang dari belakang atau dari sisi yang tidak terduga. Mereka akan keluar dari terowongan melalui lubang tersembunyi, menyerang pasukan AS, kemudian kembali masuk ke dalam terowongan untuk menghindari pembalasan. Ini membuat para marinir harus selalu waspada dan seringkali merasa seperti mereka sedang bertempur dengan musuh yang tidak terlihat. Korban dari kedua belah pihak terus melonjak. Amerika Serikat akhirnya menderita sekitar 26.000 korban, termasuk hampir 6.800 prajurit yang tewas. Banyak dari mereka yang terluka menderita luka parah yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sementara itu, dari sekitar 21.000 pasukan Jepang, hampir seluruhnya musnah. Hanya kurang dari 300 orang yang akhirnya ditawan dan hidup sampai akhir perang. Banyak dari prajurit Jepang yang memilih untuk bunuh diri atau bertempur hingga mati daripada menyerah. Ini menunjukkan betapa kuatnya tekad mereka untuk melindungi tanah air mereka, meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan untuk menang sudah sangat kecil. Pada akhirnya, Amerika Serikat berhasil menguasai seluruh pulau Iwo Jima pada awal Maret tahun 1945, setelah lebih dari sebulan pertempuran yang sangat sengit. Pulau ini kemudian segera digunakan sebagai pangkalan udara untuk pesawat pembom B-29 yang menyerang daratan Jepang. Ribuan pesawat menggunakan pangkalan ini untuk mengambil bahan bakar, melakukan perbaikan,
atau sebagai tempat pendaratan darurat bagi pesawat yang terluka atau dalam kesulitan. Dari sisi strategis, penaklukan Iwo Jima memang menjadi kemenangan yang penting bagi AS. Ini membantu mempercepat proses akhir Perang Dunia Kedua di zona Pasifik dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi serangan terhadap Jepang. Banyak ahli memperkirakan bahwa tanpa pangkalan di Iwo Jima, banyak pesawat B-29 dan awaknya akan hilang karena tidak punya tempat untuk mendarat darurat. Namun, biaya manusia yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan kemenangan itu sangat besar. Jutaan keluarga dari kedua belah pihak harus meratapi kehilangan orang tersayang. Banyak dari kita mungkin akan bertanya, apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, karena dalam perang, seringkali kita harus memilih antara pilihan yang buruk dan yang lebih buruk. Kisah pertempuran Iwo Jima menjadi pengingat bagi kita tentang betapa menyakitkannya perang dan betapa berharganya setiap nyawa manusia. Momen ikonik pengibaran bendera menjadi simbol keberanian. Tapi kita juga tidak boleh melupakan korban yang harus diberikan untuk mencapai itu. Nah, itu dia sobat pembahasan tentang pertempuran Iwo Jima tahun 1945 yang penuh dengan keberanian tapi juga sangat menyakitkan. Semoga cerita ini bisa membantu kita lebih menghargai perdamaian yang kita miliki sekarang dan mengingat pengorbanan para prajurit yang berjuang di masa lalu ya. Ingat ya, sejarah adalah guru yang baik. Dari peristiwa seperti ini, kita bisa belajar tentang pentingnya menjaga perdamaian dan mencari solusi damai untuk setiap konflik. Kalau kalian punya pendapat atau cerita lain tentang pertempuran Iwo Jima yang ingin dibagikan, jangan sungkan buat komen di bawah dengan bahasa yang sopan dan penuh rasa hormat terhadap korban sejarah ya. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel kita, dan bagikan ke teman-teman yang juga suka belajar sejarah perang yang mendalam. Jadi dukungan kalian bakal bantu kita terus buat konten yang edukatif dan menghargai pengorbanan para pejuang di seluruh dunia. Oke deh sobat, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Tetap semangat belajar sejarah dan jadilah orang yang berkontribusi positif bagi perdamaian dunia. Sampai jumpa!